Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zamaluddin beserta rekan saya Sophia. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil laporan kami tentang pengembangan instrumen evaluasi pada MK Evaluasi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Marianti Elvi SPD MPD. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Materi pertama yaitu tentang teori pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen penelitian merupakan suatu penentuan sampai seberapa jauh suatu instrumen penelitian tersebut berharga, bermutu atau bernilai. Pengembangan memusatkan perhatian pada produk atau efek yang dihasilkan oleh siswa sesuai dengan tujuan instruksional yang seharusnya dicapai. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instrumen penelitian belajar, sangat penting dan ikut menentukan mutu belajar ketika alat instrumen disusun dan diciptakan. Misalnya, sebuah daftar observasi, pedoman interview, dan naskah tes seperti pilihan ganda, esai, isian singkat, dan menjodohkan. Yang mana dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keberhasilan siswa, pengembangan instrumen ini memegang peranan yang penting. Melalui pengembangan instrumen, guru atau peneliti dapat menentukan apakah siswa yang diajarnya sudah memiliki kompetensi yang telah dikembangkan sesuai dengan peningkatan kompetensi secara bertahap. Yang kedua, instrumen tes. Tes sendiri memiliki pengertian, cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian pada bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh responden sehingga dapat menghasilkan suatu nilai yang melambangkan perilaku atau prestasi, yang mana nilai tersebut dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh responden lainnya atau bisa dibandingkan dengan suatu standar nilai tertentu. Nah, dalam pembuatan instrumen tes harus dibuat secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok materi apa saja yang akan ditanyakan sebagai bahan pengetahuan untuk diketahui dan dipahami oleh peserta didik. Nah, bukan hanya itu, namun juga instrumen tes dibuat oleh peneliti dan guru harus memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen tes, serta daya beda, indeks kesukaran, dan efektivitas dan keefektifan option terkhusus pada soal pilihan ganda, yang mana jika hal tersebut diperhatikan maka instrumen tersebut akan menjadi bermutu. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen non-tes. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai bentuk pengumpulan data yang bersifat komprehensif. Artinya instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif dan psikomotorik yang dapat dinilai menggunakan instrumen non-tes tersebut. Adapun contoh dari instrumen non-tes antara lain yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, isian checklist, skala Likert, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke analisis instrumen. Nah, pada analisis kualitas instrumen, pembahasan pertama yaitu validasi logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memiliki persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sebagaimana pelaksanaan tugas lain, misalnya membuat sebuah karangan. Nah, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. Berdasarkan penjelasan tersebut,
maka instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen secara logis sudah valid. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami validitas logis dapat dicapai apabila suatu instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi secara langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Nah, untuk menguji dan melakukan validasi, kami meminta bantuan kepada 2 validator dari guru SMP Negeri 2 Meral Karimun, yaitu Ibu Wahad Masari SPD dan Ibu Ria Agustina SPD. Berdasarkan hasil validasi dari kedua validator, diperoleh beberapa hal terkait yang pertama, instrumen tes. Nah, secara keseluruhan soal yang dibuat sudah sangat baik, sesuai, karena antara soal dan kisi-kisi sudah sangat jelas dan sudah mencakup serta mengarah ke tujuan yang akan dicapai. Kemudian lembar soal pilihan ganda dan uraian yang dibuat sudah baik dan sesuai dengan indikator dan pada ranah materi, begitu juga ranah konstruksi dan ranah bahasanya. Kemudian kendalanya soal yang diberikan di saat siswa belum menerima materi secara keseluruhan, tetapi soal tetap layak diujikan tanpa revisi. Itu tadi validasi terkait instrumen tes. Kemudian instrumen non-tes, yaitu yang menurut validator semuanya sudah sesuai dengan indikator, kemudian juga penulisan sudah sesuai dengan EYD. Selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Nah, untuk menganalisis kualitas instrumen, kami menggunakan 20 siswa-siswi SMP kelas 9 dari SMP Negeri 2 Meral Karimun, yang mana sebelumnya kami mendapat kendala. Pada saat kami turun ke lapangan, posisinya siswa kelas 9 sedang melaksanakan ujian dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu seminggu, sehingga mungkin jika ditunggu tidak akan terkejar. Selanjutnya kami meminta bantuan kepada validator untuk mencari responden. Nah, oleh kedua validator kami disarankan untuk melakukan uji instrumen ini secara online, yaitu dengan memberikan butir soalnya kepada validator, kemudian validator akan menjadikan butir soal tersebut sebagai tugas kepada anak kelas 9 untuk nilai tambahan mereka. Nah, melalui perbincangan yang cukup panjang, akhirnya kami setuju untuk melakukan uji coba instrumen secara online kepada responden. Selanjutnya kami ada melampirkan kisi-kisi soal untuk uji instrumen, yang mana pada PPT kami hanya memberikan sampel dari kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal tersebut mencakup kompetensi dasar, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, butir soal, dan nomor soal. Sebagai contoh, untuk kompetensi dasar, menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Penyajiannya ya, dalam kurung tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, kemudian pada indikator soal diberikan sebuah tabel data berat badan bayi. Siswa dapat menentukan diagram mana yang sesuai dengan data yang diberikan. Nah, pada butir soal kami menyajikan sebuah tabel. Kemudian adapun perintah di soal, dari tabel di atas dapat dibuat sebuah grafik. Di bawah ini gambar grafik yang sesuai dengan data di atas adalah, nah, pada option pilihan jawaban kami menyediakan berbagai macam bentuk diagram batang yang seharusnya sesuai dengan tabel, di mana siswa tersebut dapat memilih diagram batang mana yang sesuai dengan data tabel di atas tadi. Nah, kesesuaian butir soal dengan indikator soal menunjukkan bahwasanya indikator soal tepat sasaran, yaitu menggambarkan apa yang seharusnya ada di butir soal. Selanjutnya, validasi butir tes dan reliabilitas. Nah, untuk uji validitas pilihan ganda, kami menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data, yaitu untuk mencari nilai dari Pearson correlation dan nilai seed. Nah, untuk mengetahui kesimpulan valid dan tidak validnya di suatu soal, kita dapat melihat dari besar nilai seed-nya.
yang mana jika nilai SIG-nya SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwasannya soal tersebut valid. Jika tidak, selain dari itu tidak valid. Nah, kemudian untuk interpretasinya, tinggi, cukup, rendah, atau sangat tingginya soal tersebut, kita dapat melihat dari percent correlation-nya. Yang mana jika nilai percent correlation-nya lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 0,220, itu menunjukkan validitas butir soal sangat rendah. Kemudian juga selanjutnya dapat dilihat pada keterangan yang ada di PPT. Selanjutnya, uji reliabilitas soal pilihan ganda. Untuk uji reliabilitas soal pilihan ganda, di sini kami masih menggunakan aplikasi SPSS, yang mana dalam pengolahan data akhir kami mendapatkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,75. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya reliabilitas tes soal pilihan ganda sangat tinggi dan memuaskan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sophia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Zamaluddin. Analisis kualitas instrumen uji validasi butir tes soal uraian. Untuk menguji validasi butir tes soal uraian, kami menggunakan aplikasi SPSS karena menurut kami dengan menggunakan aplikasi tersebut sangat mudah dan praktis. Adapun hasil dari uji validasi soal uraian dari aplikasi SPSS dapat dilihat dari gambar di samping. Dari gambar di samping dapat kita lihat terdapat 4 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid. Untuk mengetahui valid tidak validnya suatu butir soal dapat dilihat dari nilai SIG-nya. Jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut valid. Namun sebaliknya, jika nilai SIG-nya lebih dari 0,05, maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas soal uraian. Untuk menguji reliabilitas soal uraian, kami masih menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan aplikasi tersebut didapatkan hasil seperti gambar di samping. Nah, dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa nilai dari Cronbach alpha-nya yaitu 0,652. Berdasarkan interval yang ada pada gambar di samping, bahwa soal tes tersebut menunjukkan reliabilitas yang tinggi dan memuaskan. Uji daya beda soal. Pada kali ini, kami menguji 2 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Untuk menguji daya beda, kita dapat menggunakan beberapa jenis aplikasi seperti Anatest, SPSS, dan juga Microsoft Excel. Pada kali ini, kami menguji daya beda dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Adapun hasil dari uji daya beda dengan menggunakan Microsoft Excel dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dikategorikan daya bedanya, yaitu jika 0,0 sampai 0,20 maka butir tes tersebut dikatakan jelek. Jika 0,20 sampai 0,40 maka butir tes tersebut dikatakan cukup. Selanjutnya, jika 0,40 sampai 0,70 butir tes tersebut dikatakan baik. Jika 0,70 sampai 1,00 maka butir tes tersebut dikatakan baik sekali. Selanjutnya yaitu uji daya beda soal uraian. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa banyak sekali daya beda yang bernilai jelek, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya beda dari soal uraian yang kami buat adalah jelek. Selanjutnya yaitu indeks kesukaran soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk
menguji indeks kesukaran, kami menguji dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berdasarkan dari aplikasi Microsoft Excel, didapatkan hasil seperti tabel berikut. Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 soal yang sukar, 2 soal yang mudah, dan 6 soal yang sedang. Adapun soal yang sukar yaitu soal nomor 3 dan soal nomor 8. Sedangkan soal yang mudah yaitu soal nomor 4 dan soal nomor 10. Yang sisanya yaitu soal nomor 1, nomor 2, nomor 5, 6, dan 7 merupakan soal yang sedang. Begitupun dengan indeks kesukaran pada soal uraian, yaitu kami masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel seperti indeks kesukaran soal pilihan ganda. Didapatkan hasil seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan hanya terdapat 1 soal yang mudah, yaitu soal nomor 1, sedangkan untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tergolong soal yang sukar. Selanjutnya yaitu efektivitas option. Untuk mengetahui efektivitas option dari sebuah soal pilihan ganda, kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, dari aplikasi tersebut dapat didapatkan hasil data seperti gambar berikut. Jika suatu option tidak dipilih sama sekali dalam soal, maka option tersebut dikatakan sangat jelek. Nah, berdasarkan hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa soal yang harus kami perbaiki optionnya. Untuk mempermudah dalam memperbaiki optionnya, kita dapat melihat dengan jumlah dari persennya. Jika jumlah persennya 0, maka option tersebut harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada soal pilihan ganda, terdapat 7 soal yang valid dan 3 soal yang tidak valid. Yang kedua, berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada soal uraian, terdapat 4 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid. Yang ketiga, instrumen tes soal pilihan ganda dan uraian tersebut tergolong memiliki daya reliabilitas yang tinggi. Yang keempat, instrumen tes soal pilihan ganda tergolong memiliki daya beda yang baik, sedangkan instrumen tes soal uraian tergolong memiliki daya beda yang jelek. Yang kelima, untuk soal uraian terlalu memiliki banyak soal yang sukar. Yang keenam, hasil uji indeks kesukaran pada soal pilihan ganda nomor 3 dan nomor 8 tergolong soal yang sukar. Yang ketujuh yaitu hasil uji tingkat kesukaran pada soal uraian, hampir semua soal tergolong sukar. Hanya 1 soal yang tergolong soal mudah, yaitu soal nomor 1. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan instrumen tes dan non-tes. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.